Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Oke, kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini Zona Forex akan memberikan review ya, gambaran daripada pergerakan XAU/USD dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Kalau kita perhatikan pergerakan dari sesi Asia tadi pagi ya, dimana pergerakan setelah terbentuknya long leg doji dan setelah itu dikonfirmasi oleh impulsive bearish ya, yang tentunya sempat terjadi penurunan sampai mendekati wilayah high weekly di 1921.77, dan posisinya setelah itu terjadi kenaikan dan membentuk level tertinggi hari ini ya di kisaran yaitu di 1937.42. Dan kalau kita perhatikan dari sesi Eropa tadi, ternyata pergerakan kembali lagi tertekan ya, atau terjadi penurunan sampai membentuk sebuah bearish pin bar. Tapi pergantian time frame 4 jam ini terlihat apakah nantinya ya akan bergerak turun lebih dalam atau akan bergerak naik, yang tentunya saat ini setelah terjadinya rally dan ini sekarang membentuk sebuah area base atau koreksi. Oke, sekarang kita coba lihat di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 1 jam. Di time frame 1 jam polanya seperti ini, Anda bisa lihat ya, polanya seperti ini. Dan tentunya menurut saya sih kalau saya cari titik entry buy, yaitu di kisaran area antara 50% sampai 61,8%, yaitu area golden level, atau mendekati area 78,6 sampai dengan 88,3, yaitu di 1908.19 sampai dengan 1904.87. Tentunya itu yang pertama kali ya yang harus kita lihat. Dan kedua, apakah mampu hari ini break lagi di atas daripada level tertingginya hari ini, yaitu di 1937.42, yang menjadikan area resisten di hari ini. Oke, sekarang langsung aja kita buatkan skenarionya ya, pergerakan untuk hari ini. Kalau saya melihatnya dengan adanya dorongan seller ini ya, akan menguji sekali lagi yang menjadikan titik entry untuk kita bisa buy. Saya sih menargetkan minimal akan menyentuh ke area berikutnya ya, yaitu mendekati area 50% ke area sini. Oke, baru dia bisa bergerak naik. Tapi tentunya kalau kita lihat apakah area ini betul-betul nanti ada bullish engulfing, bullish pin bar ataupun 3 in setup, baru bisa buy. Tapi kalau masih impulsive bearish, target berikutnya adalah di wilayah area 78,6% sampai dengan 88,3. Dan ini saya tandain dulu. Pantau ya wilayah golden level ini, area 50% sampai 61,8%. Oke, ini menjadikan titik pantau kita. Kemudian yang kedua, titik pantaunya adalah area ini ya, di 78,6% sampai dengan 88,3. Kalau ini nanti impulsive bearish ya, kalau terjadi impulsive bearish jangan buy, tapi Anda bisa tunggu sampai dengan wilayah ini 78,6% sampai dengan 88,3, baru kita akan lihat potensinya apakah betul-betul kuat break di atas daripada resisten di hari ini ya tentunya, dan mendekati wilayah order block di time frame weekly. Oke, ini saya ganti warna hijau. Sampai dengan posisi saat ini ya, menurut saya, gambaran saya untuk pergerakan XAU/USD masih kecenderungan adalah tren besarnya kuat naik. Tapi tentunya kalau kita lihat targetnya ya, minimal kita cari ya rata-rata range $20 aja, karena kemarin kan sudah di atas daripada $30 ya. Biasanya hari Jumatnya tidak terlalu signifikan. Maka saya melihatnya potensi penurunan yang make sense ya, yang bisa terjadi itu di area golden level. Anda bisa lihat di area sini ya. Ini menutup range $20. Oke. Terus kemudian kalau atasnya kita coba lihat dengan low terakhir hari ini, kita tarik ke atas ya, mendekati area golden level tentunya di wilayah ini 1943. Itu menjadikan target kita. Ya, kita tanding dulu 1943. Mana ya? 1943. Nah, wilayah ini. Oke. Itu yang menjadikan target kita hari ini. Di range $20. Oke, jadi ini ya informasinya untuk sore hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat, dan kita coba lihat untuk news malam ini ya, yang mungkin teman-teman belum lihat tadi sudah saya sampaikan di indeks dolar. Ini saya akan bahas lagi, saya ulas lagi, saya ulangi ya apa yang sudah saya sampaikan tadi di indeks dolar. Oke, langsung aja kita lihat news nanti malam di data ekonomi Amerika. Check it out. Oke, untuk kalender ekonomi malam ini ya, hari ini tanggal 20 Januari 2023.
Yang pertama Anda bisa lihat di sini pukul 22.00 di sini ada exciting home sales. Kalau kita perhatikan untuk exciting home sales sendiri, data sebelumnya adalah minus 7,7%. Saat ini diprediksikan ada kenaikan ya, minus 5,4%. Artinya ada pertumbuhan untuk exciting home sales sendiri. Jadi posisinya kalau kita lihat secara grafik, beberapa bulan ke belakang ya, di sini terjadi penurunan sejak bulan 9 tanggal 21, kemudian tanggal 20 bulan 10, bulan 11-nya juga turun sampai dengan bulan 12 tanggal 21 untuk exciting home sales sendiri turun. Dan kalau kita lihat untuk hari ini diprediksikannya lebih menguat ya, sebesar minus 5,4%. Artinya hari ini diprediksikan exciting home sales bisa mendukung pergerakan indeks dolar terjadi penguatan atau kenaikan ketika nanti rilis pukul 22.00. Artinya jika mana aktualnya sesuai dengan forecast minus 5,4% atau di atasnya, maka indeks dolar akan terjadi penguatan. Tapi kalau datanya ternyata masih di bawah minus 5,4%, artinya indeks dolar masih dalam posisi tekanan turun. Ini yang pertama ya untuk exciting home sales. Kemudian berikutnya untuk exciting home sales tadi yang bulanan ya, ini yang untuk bulan Desember. Di bulan Desember ada potensi penurunan dari data sebelumnya adalah 4,09, prediksinya turun menjadi 3,96. Artinya ada potensi juga turun di posisi exciting home sales untuk bulan Desember. Secara grafik, potensi penurunan setiap bulannya terjadi penurunan juga kalau kita perhatikan ya. Dari posisi sebelumnya, dari level tertingginya itu bulan 2 tahun 2022 ya, tanggal 18. Start dari posisi itu untuk exciting home sales sendiri turun ya, setiap bulannya turun. Dan untuk hari ini juga diprediksikan turun menjadi 3,96. Artinya posisi ini jika mana sesuai dengan yang kita lihat datanya, di mana actualnya sesuai dengan forecast yaitu 3,96 atau di bawahnya forecast, maka saya prediksikan indeks dolar akan terjadi pelemahan. Tapi kalau datanya aktualnya di atas daripada 3,96, maka saya pastikan ada pertumbuhan dan kondisi indeks dolar akan terjadi penguatan. Tapi kalau kita lihat data sebelumnya, karena ini pastinya berhubungan dengan keputusan The Fed ya dalam mengambil keputusan suku bunga di tahun 2022 sebanyak 75 basis poin ya, kenaikannya selama 4 kali, baru Desember kemarin turun menjadi 50 basis poin. Nah, di sini kenapa posisinya untuk exciting home sales sendiri masih kecenderungannya kuat turun, karena suku bunganya masih cukup tinggi. Itu yang pertama. Dan berikutnya ada Fed Wheeler's Peak ya, yang pastinya jam 1 dini hari untuk Fed Wheeler's Peak sendiri akan berbicara di sini. Setidaknya kalau kita lihat memang dari beberapa pembicara dari The Fed sendiri ya, anggota-anggotanya di sini lebih menyatakan bahwasanya lebih hawkish dalam mengambil keputusan. Artinya mereka semua sepakat untuk 2023 ini tidak akan mengurangi ya tingkat suku bunga, tapi lebih kepada hawkish atau memberikan keputusan untuk terus meningkatkan tingkat suku bunganya gitu, dengan target 5,5% ya terakhir pembicaraannya. Dan di sini posisinya kalau ini terjadi suku bunga makin dinaikkan, kondisi ekonomi kan juga semakin melemah ya, dengan target inflasi semakin turun, dan di sini pasti akan berdampak kepada indeks dolar semakin tertekan. Contohnya seperti itu. Dan untuk tambahan juga untuk news nanti malam di sini ada COTC ya, CFTC Gold Speculative Not Position. Artinya di sini ada data ya, big player ya. Ini juga bisa dijadikan acuan. Ini posisinya kalau kita lihat ini untuk gold ya, tambahan untuk gold. Posisinya setiap minggu terjadi kenaikan ya, semenjak dari posisi tanggal 2 bulan 12. Di sini tiap minggu terjadi dorongan bullish yang cukup signifikan. Sampai dengan di minggu ini ya, di minggu kemarin di angka 150,5. Artinya ini juga ada potensi kenaikan ya. Tapi nanti kita lihat, ini akan diupdate pukul 4.30, artinya jam
3.30 ya, setengah 3 pagi akan keluar angkanya. Mungkin ini nanti saya akan bahas di gold ya sendiri ketika analisanya. Insya Allah di weekly analisa saya akan bahas lebih detail mengenai data CFTC-nya sendiri. Oke, jadi ini news yang bisa saya sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa bagikan informasi ini semua ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.